perlu juga kita berikan shock terapi Pak oleh lembaga ombudsman kan. Nah ini kalau dengan kelihatan mereka seperti cuek begitu. Dan ini perlu diketahui latar belakang Pak Indra itu sebelum di ombudsman, beliau itu 14 tahun di KPK. Masya Allah. Tetapi kalau andai kata ini tidak ditindaklanjutin, ya kami pasti akan mengambil langkah lain. Misal, saya kemarin sudah ketemu dengan Kapolda langsung, dengan Pak Irwasda, karena kebetulan ada acara di sana, acara Polda kami hadir, dan itu saya udah ngomong sama Pak Kapolda. Mudah-mudahan minggu depan nanti kami akan ketemu langsung untuk memberikan bukti-bukti terkait pelanggaran hukumnya, seperti itu. Kita ini lembaga ombudsman perwakilan Sumatera Selatan ini jadi perhatian oleh wali-wali murid yang terzolimi. Di ombudsman itu kan ada memang beberapa sarana yang seperti saya bilang tadi. Ada saran korektif. Dalam memastikan agar saran itu dilakukan, kami bisa juga berhubungan dengan pihak-pihak lain untuk membackup dari segi lain. Misalnya seperti tadi, kami bisa berkoordinasi dengan pihak kepolisian, dengan pihak kejaksaan. Paling tidak kalau tidak kena yang ini, yang satu ini nih, agar bisa diproses dengan adil seperti itu, agar paling tidak tercipta rasa keadilan di masyarakat. Ini kan tidak putus hanya di saran korektif. Ada rekomendasi ombudsman. Makanya nanti setelah kita tunggu 30 hari kerja. Ini tinggal seminggu lagi. Berakhir. Ya, tinggal seminggu lagi loh. Kita akan lihat nih bagaimana jawaban resmi Pemprov. Termasuk juga sanksi apa yang akan diberikan pada seorang pelaku yang memang betul-betul sudah terang benderang, terbukti dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Metropolitan dimanapun Anda berada, hadir kembali bersama kami dalam podcast Suara Metropolitan. Berita akurat terpercaya, fakta berbicara, bukti menjadi dalil, inspirasi daerah untuk Indonesia. Sahabat Suara Metropolitan, sebagaimana yang kami janjikan, baik dalam berbagai podcast yang ada maupun live streaming yang kami lakukan, bahwa kami akan menghadirkan di studio kita ini Bapak Adrian, sarjana hukum dan master hukum. Nah, beliau ini adalah Kepala Perwakilan Lembaga Ombudsman Provinsi Sumatera Selatan. Kita lihat bagaimana Lembaga Ombudsman Sumatera Selatan ini begitu memperhatikan keberlanjutan daripada generasi muda kita, generasi penerus cita-cita bangsa, dengan melakukan berbagai evaluasi terhadap pelaksanaan peserta didik baru di Provinsi Sumatera Selatan. Ini bukanlah podcast yang pertama, ini merupakan podcast kelanjutan dari apa yang telah kita lakukan. Seperti kata berpatah yang mengatakan bahwa Lembaga Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan ini tidak akan lapuk oleh hujan dan tidak akan lekang oleh panas. Jadi dengan berbagai macam cobaan dan terpanya terlihat istiqomah. Kita sapa dulu Pak Adrian. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita hari ini? Baik, alhamdulillah. Ini kami banyak menerima di papan-papan informasi kanal-kanal berita kami, Pak Adrian memberikan apresiasi kepada Lembaga Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan yang Bapak pimpin. Jadi kelihatannya sekali bahwa ini juga kami mengucapkan selamat sekaligus terima kasih yang kami sampaikan. Di sini ada yang mengucapkan terima kasih daripada para wali murid peserta didik yang merasa PPDB ini tidak fair. Padahal kita tahun 2003-2004 kita sudah melakukan podcast Pak Adrian. Nah ini terhadap yang 2024-2025 ini, kira-kira indikasi itu terulang kembali atau bagaimana Pak Adrian? Ya ini mungkin sebelum ke 2024-2025 ada baiknya kita flashback sedikit nih di 2023.
Ini artinya udah hampir 1 tahun saya nggak ke sini. Iya. Jadi memang 2023 kemarin sempat ada juga yang bertanya, misalnya kok saran korektif ombudsman tidak menganulir siswa-siswa yang pada waktu 2023 yang lalu. Iya. Kok saran korektif ombudsman hanya meminta melakukan agar Dignas itu melakukan revisi terkait aturan terkait agar bisa mengikuti Permendikbud 1 tahun 2021. Oke. Nah, ini juga sebenarnya sudah banyak terjadi diskusi juga dengan teman-teman di kantor. Kenapa akhirnya keputusan itu kami keluarkan? Karena memang pada waktu itu ombudsman masuk juga itu sudah hampir 2 minggu lebih, 3 minggu lebih anak-anak MPLS. Dan kemudian memang pada waktu tahun lalu nampaknya memang itu yang pertama kali yang kami sedikit lebih strict melakukan pengawasan. Sehingga akhirnya memang pada waktu itu juga sebenarnya PLH Kadisdik sudah ngomong, Pak, tolong ini kasih kesempatan kami. Agar kami bisa memperbaiki ini. Maka pada waktu itu saya selaku kepala perwakilan juga ngomong, oke Pak, ini kami kasih kesempatan. Tapi ini kesempatan yang terakhir. Jadi ini peringatan kami yang pertama maupun yang terakhir. Kami tidak mau lagi melihat kejadian ini terulang lagi di 2024. Bila ini terjadi terulang lagi, maka mohon maaf, kami pasti akan melakukan tindakan tegas. Itu. Jadi sebenarnya apa yang kami lakukan tahun ini kami hanya melaksanakan apa yang sudah kami ucapkan dengan PLH Kadisdik, dan beliau paham betul terkait masalah ini. Lalu apakah misalnya terjadi lagi tahun ini kami mau kembali melakukan mungkin permaafan dan lain-lain sebagainya? Kan tentu tidak. Ada mekanisme memang yang harus kami lakukan dalam rangka memperbaiki layanan publik. Misalnya nih di 2023 kita melihat bahwa ini ternyata dinas ini memang bersungguh-sungguh nih ingin melakukan perubahan. Lalu kita pantau ternyata memang aturan juga dirubah. Dan memang dibandingkan dengan yang 2023, 2024 ini paling tidak jauh lebih tertib. Dari 4 jalur pendaftaran, ada prestasi, ada zonasi, ada afirmasi, ada jalur perpindahan orang tua. Ini jauh lebih tertib dan tidak sporadis seperti yang tahun lalu. Misalnya tiba-tiba sekolah rame-rame nambah rombel, yang rombel itu luar biasa banyaknya. Belum lagi tahun yang lalu itu ada siswa-siswa titipan yang kalau kita jumlahkan ternyata di beberapa sekolah yang kita lakukan sidak kemarin jumlahnya itu hampir 100% jumlahnya dengan jumlah siswa yang normal diterima seperti itu. Jadi ada peningkatan 100% dari kapasitas yang harusnya diterima. Betul. Jadi misalnya kalau tahun lalu temuan kita itu semestinya mereka nerima siswa itu 320-an. Pada waktu kami melakukan sidak, jumlah siswa yang di lapangan itu yang kami temukan 640-650. Seperti itu. Jadi luar biasa sebenarnya yang tahun lalu. Dan itu ya kita coba karena memang kita juga berusaha untuk lebih fair melihat ini. Karena memang pada tahun lalu ada aturan, misalnya ada tes tertulis yang nampaknya ini yang jadi pintu masuk rame-rame orang untuk siswa titipan dan lain-lain sebagainya. Nah akhirnya itu yang kita lakukan. Nah tahun ini sebenarnya dari awal kita itu sudah melihat ada indikasi itu. Pertama misalnya kita amatin pada waktu awal-awal PDB ada teman-teman LSM juga yang demo. Misalnya ada oknum LSM yang katanya bertindak seolah-olah selaku kepala dinas bayangan. Seperti itu. Lalu kemudian ada demo juga teman-teman LSM, ada 450 daftar nama siswa katanya yang titipan yang siap didistribusikan di sekolah-sekolah. Itu. Dan itu tidak lepas pantauannya dari kami. Kami juga ikut mengamatin perkembangan dari medsos seperti itu. Nah, pada saat pasca sebelum pengumuman, sebenarnya memang sudah banyak kepala-kepala sekolah ini yang curhat dengan kami langsung.
Pak ini gimana ini? Kami sekolah tidak boleh menerima titipan-titipan. Oke, kita fair. Kita sama-sama tegakkan aturan. Tapi di last minute ini nampaknya dari pihak dinas ini memberikan nama. Yang nama itu ya tidak tanggung-tanggung. Kami ada loh screenshot dari tampilan komputer salah seorang yang ngurusin PPDB di dinas itu menampilkan jumlah titipan tiap-tiap sekolah. Ada yang 180, ada yang 200 dan lain-lain sebagainya. Itu satu sekolah itu. Satu sekolah. 180 sampai? Ada yang bahkan 200 lebih. Masya Allah. Seperti itu. Nah, tentu pada waktu itu teman-teman dari kepala sekolah ini ya mereka tidak mau. Karena bukan apa, ternyata mereka lihat juga yang dititip-titipin ini mungkin dari segi kalau mau dimasukin zonasi apa sih? Apa itu untuk alasan membenarkan mereka masuk di zonasi? Karena kalau di zonasi kan nanti akan dicek tuh. KK-nya, KTP-nya seperti itu. Apakah sudah berlaku 1 tahun? Apakah memang dia ini dekat atau tidak dari sekolah seperti itu? Karena memang kalau yang zonasi kalau kita lihat di aplikasi itu ditampilkan jaraknya itu. Jadi orang bisa melihat semua. Seperti itu. Nah, kalau di prestasi misalnya, kalau si anak misalnya sudah tahu misalnya tidak ada nilai sama sekali. Mau dimasukkan di jalur prestasi, itu nilainya mau bagaimana? Itu. Apakah mungkin kepala sekolah mau diminta oleh pihak dinas untuk melakukan sesuatu dan lain hal sehingga nilai itu bisa naik? Keberatan semua. Makanya memang pada waktu 1 hari 2 hari sebelum pengumuman, ini hasil pemeriksaan kami juga loh. Sekolah itu menyerahkan daftar yang sesuai dengan keadaan yang ada. Jadi kalau kita boleh berbicara masalah jalur prestasi, misalnya ada 400 orang yang mendaftar di jalur prestasi. Nah, sama sekolah selain siswa itu mengupload dokumen, siswa itu diminta datang ke sekolah untuk diverifikasi langsung. Dilihat nih, mana nih piagam yang kamu upload? Kamu ada piagam kejuaraan ini, kejuaraan kamu mau lihat aslinya. Seperti itu. Nah, pada waktu siswa datang nanti diverifikasi, pihak sekolah akan lihat. Oh, ini piagam ini bisa dipakai nih. Oh, piagam ini tidak bisa dipakai nih. Oh, ini piagam ini bisa dapat skor. Dan lain sebagainya. Karena ada juga wali murid itu seperti yang berkeluh kesah dan kami juga, Pak, anak saya ini bahkan dapat piagam penghargaan dari Presiden Jokowi. Ada tanda tangan Presiden Jokowi. Ternyata begitu kami sudah lihat, kami baca, oh ini piagam penghargaan karena dia sudah ikut berpartisipasi pada waktu acara 17 Agustus di Istana Negara. Bukan piagam penghargaan yang sifatnya kejuaraan. Nah, itu kami berikan penjelasan, Bu, kalau yang ini memang tidak bisa masuk. Karena yang dihitung masuk itu manakala dia ada lomba. Seperti itu. Nah, pihak sekolah itu melakukan verifikasi langsung ke siswa. Jadi siswa diundang, datang, diverifikasi, dan pada saat itu juga dihitung berapa nilainya. Jadi dikasih tahu, nah ini nih hasil verifikasi faktual kami, kamu ini dapat skor 1080 misalnya. Seperti itu. Dan itu ditulis di lembarnya. Nah, keluar dari sana, ya namanya siswa ini kan pasti saling lihat dengan teman-temannya. Apalagi teman yang berasal dari satu sekolah dia, kamu berapa dapat nilai hasil verifikasi? Wah, aku cuma 200 dapat nilai. Yang satunya ditanya 300. Nah, pada saat pengumuman kemarin, walaupun memang yang prestasi itu pengumumannya kan tidak seperti yang zonasi, yang semua orang bisa lihat. Prestasi itu kita cuma bisa mengetahui diri kita sendiri masuk atau tidak. Tetapi kan namanya anak-anak, apalagi kan ada grup WhatsApp biasa di kelas-kelas kan udah heboh tuh. Oh, si A diterima tuh di SMA ini, si B diterima tuh di SMA ini. Yang tadi tidak masuk yang punya skor tinggi kan lihat dia. Loh, kok si B ini kemarin aku lihat nilainya 200, kok dia masuk? Aku 1080 nggak masuk. Nah, jadi yang kejadian inilah awalnya sehingga berbondong-bondong wali murid itu melaporkan ke ombudsman. Itu. Nah, dari yang puluhan melapor ke ombudsman ini, kami tindak lanjutin di lapangan. Begitu di lapangan kami tindak lanjutin, sekolah mengeluarkan nih data yang tadi, Pak.
Seperti itu. Tuh, jadi kami ada datanya. Oh ternyata memang benar nih. Kami samakan dengan pengumuman online yang terbit. Ya. Oh anak ini nggak lolos. Tapi kalau berdasarkan data yang dibawa sekolah, anak ini dari 150 yang mestinya lolos di jalur prestasi, anak ini justru di peringkat 60 mestinya lolos. Dan anak yang diomongin tadi yang katanya dapat nilai 200, ternyata kami lihat di daftar itu, oh ini peringkat 300, memang nggak lolos mestinya. Seperti itu. Nah, dari banyak pelapor yang kami lakukan klarifikasi, data ini hampir rata-rata valid seperti itu. Makanya akhirnya karena kami berpendapat setelah kami sandingkan dengan data pengumuman dengan data yang dibawa sekolah, itu banyak sekali korbannya. Akhirnya untuk menampung korban-korban yang tidak melapor ke ombudsman, nah ini kan perlu dibedakan nih. Karena ada yang melapor, ada yang memang tidak melapor. Yang tidak melapor itu korban juga, tetapi mereka tidak tahu untuk melapor kemana ini masalah ini. Ada yang sudah melapor ke dinas, protes ke dinas, tapi dibolak-balik. Dinas bilang sekolah yang memutuskan, sekolah bilang bukan kami memutuskan, dinas seperti itu. Nah, kita kasihan dengan anak-anak yang yang tidak tahu untuk melapor kemana. Apalagi datanya cukup banyak. Makanya ombudsman memutuskan untuk melakukan investigasi atas prakarsa sendiri. Seperti yang kami lakukan di 2023 yang lalu, Pak Wijaya. Nah, ini apa? Ini gunanya untuk menghimpun seluruh sekolah. Karena kalau kemarin kan berdasarkan laporan masyarakat, kami cuma bisa memeriksa yang sekolah dilaporkan. Yang sekolah tidak dilaporkan kami tidak bisa. Tapi kami dapat bukti berkeyakinan bahwa oh ini terjadi semua nih di seluruh sekolah. Oh, di Kota Palembang. Di Kota Palembang. Atau di Sumatera Selatan. Khususnya di Kota Palembang. Di Kota Palembang. Nah, sehingga artinya kami keluarkan itu investigasi atas prakarsa sendiri. Atas dasar itulah kami memanggil 22 kepala sekolah SMA Negeri yang ada di Kota Palembang. Itu. Terus terungkap oleh kepala sekolah itu bahwa mereka sebenarnya sudah memutuskan sesuai dengan apa yang ada. Tapi ada intervensi dari dinas. Betul. Seperti itu. Jadi pada waktu kami manggil, ini jujur saja Pak, pemanggilan kami itu cuma setengah jam. Satu sekolah cuma setengah jam. Jadi kami bentuk 2 tim pada waktu itu karena memang pertama kita ngejar waktu. Kami cuma punya waktu 2 hari pada waktu itu untuk menyelesaikan pemanggilan sekolah-sekolah. Kalau misalnya satu sekolah 2 jam, 3 jam kan pasti tidak akan selesai. Yang kedua pertimbangan kami, sesungguhnya kami itu udah dapat semua datanya. Makanya pada waktu memeriksa kepala sekolah, saya ngomong, Pak, Bapak sadar nggak? Bapak itu diperiksa ombudsman hari ini cuma 30 menit. Di ombudsman itu tidak ada cerita pemeriksaan 30 menit. Betul. Teman-teman keasistenan pemeriksaan itu biasa meriksa itu bisa sampai 4 jam, 5 jam seperti itu. Untuk menggali informasi. Nah di kasus ini kami itu sebenarnya udah dapat semua informasinya. Tetapi kenapa bapak-bapak ibu-ibu sekalian kami panggil? Karena pertama kami kepengen dengar langsung dari bapak-bapak ibu-ibu sekalian apa yang terjadi sesungguhnya. Yang kedua kami juga kepengen tahu pendapat bapak-bapak ibu-ibu sekalian bagaimana. Jangan-jangan nanti bapak-bapak sebenarnya senang juga kayak seperti ini, seperti itu. Yang ketiga kami kepengen dapat feedback untuk langkah perbaikan ke depan. Apa yang jadi titik lemah dari PPDB yang sudah juknisnya dibuat sekarang. Nah yang keempat, walaupun kami sudah dapat data, tetap kami minta data dari bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Karena itu akan kami nilai bagaimana kooperatifnya bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Kalau bapak-bapak ibu-ibu sekalian tidak mau ngasihkan data, ya inspire juga, kami udah dapat datanya. Tapi itu pasti akan berbeda hasilnya. Nah ini kemudian begini Pak Adrian, kita lihat sekarang ini kelihatannya kan pemerintah provinsi ini cuek bebek aja. Ya kita tahun 2024 itu kami mengikuti, ya kan bahkan kami undang mantan kepala Diknas Provinsi Sumatera Selatan, kami undang juga LSM yang memang LSM garis lurus, tapi memang betul-betul kami undang di sini, kemudian pakar pendidikan, kurang-kurang Komisi Nasional Pendidikan pun kami undang, ya kan, termasuk Dewan Pendidikan kami undang di sini, ya kan, semua jelas itu bahwa secara moral mereka mendukung Bapak, tapi kita lihat ada
PJ gubernur yang lalu, itu kan kelihatan memang diganti rekomendasi kepala dinas, tapi kepala dinas itu dijadikan PLH, ya kan? Nah, di sini Bapak lihat bahwa kami sudah mengundang juga dari Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Advokasi Indonesia, tentang bagaimana yang disinyalir adanya over capacity. Kemudian yang kedua di sini pada jalur prestasi itu sering piagam-piagam itu yang ironi itu dibuat pernyataan hafiz Quran, ternyata satu ayat pun nggak ada yang hafal. Nah, ini yang di sini. Nah, kemudian yang lain-lain. Apakah dalam hal ini kalau kelihatan mereka cuek bebek, tidak ada bisa direkomendasikan untuk aparat penegak hukum untuk membereskan ini, Pak Adrian? Silakan. Pak. Baik. Sebelum masuk situ, Pak, mungkin ini ada latar belakang juga. Kenapa akhirnya Ombudsman ini nampaknya memang harus tuntas tahun ini. Jujur saja Pak Wijaya, dalam beberapa kesempatan ada anak-anak yang melapor di kita itu, mereka curhat. Pak, saya ini juara 1 loh di sekolah kami, bahkan juara umum. Kurang-kurang katanya pulang sekolah saya itu kursus. Kursus dari siang jam 2 sampai mau maghrib baru pulang ke rumah. Pulang kursus saya mandi, sholat, makan, habis isya jam 8 saya mesti ngerjain lagi PR. Karena apa? Kenapa? Karena dalam benak saya punya cita-cita untuk masuk sekolah SMA yang mungkin akan mengantarkan saya ke perguruan tinggi yang jadi idaman saya seperti itu. Tapi melihat kenyataan seperti ini, Pak, saya kecewa. Saya kecewa dengan sistem pendidikan kita, saya kecewa dengan aparatur kita, saya kecewa dengan aturan hukum kita seperti itu. Kalau tahu seperti ini, ngapain saya susah-susah, Pak, belajar? Lebih baik saya akan melakukan apa yang dilakukan oleh teman-teman saya. Saya tahu persis, Pak, yang dapat nilai rendah itu prestasinya enggak ada, belajar aja enggak, seperti itu. Lain kali nanti kalau saya masuk SMA saya akan seperti itu juga. Mungkin nanti kalau saya mau kuliah saya akan cari orang, saya akan cari uang, saya akan sogok orang sana sini dan lain-lain sebagainya. Nah, yang seperti ini, Pak, kita miris. Kita jatuhnya menghancurkan harapan siswa-siswa yang sudah berpikir positif, ingin meramu masa depannya, tapi hancur karena sistem kita seperti ini. Dengan banyak kali kita mendapatkan tanggapan, Pak, ini kan kejadian yang tiap tahun biasa ini seperti ini. Yang siswa titipan, yang temuan seperti ini. Kenapa kok Ombudsman istilahnya lalu kepengen ingin ini dibongkar lebih seperti itu? Itu. Bahkan ada yang ngomong, Pak, ini urusan ini, Pak, tidak cukup kita sendiri yang bisa menyelesaikan. Seperti itu. Nah, jujur saja ini jadi beban moral kita semua. Itu yang ditunggu-tunggu. Betul. Sama masyarakat itu ditunggu-tunggu. Jadi mungkin data-data ini, apalagi dari Lembaga Advokasi Indonesia ini, itu sudah menemukan indikasi terjadinya transaksional antara 10 sampai 15 juta. Ini kan sudah ada. Apakah tidak ada upaya untuk Komisi Ombudsman mengundang dan melaporkan ini kepada aparat penegak hukum? Karena proses administrasi sudah dilakukan secara maksimal. Dan ini yakinlah, Pak, Komisi Ombudsman ini Lembaga Ombudsman ini, Pak, masyarakat pasti menunggu dan mendukung dan menunggu tidak lanjutnya. Gimana kira-kira, Pak? Jadi begini, Pak Wijaya. Kalau by data memang saran korektif yang biasa diberikan Ombudsman itu kalau di Sumsel ini aja sebenarnya hampir 98% diikutin. Diikutin oleh terlapor. Betul. Jadi memang kasus yang tidak diikuti ini seperti ini cuma 1-2% nih sebenarnya. Kenapa bisa tidak diikutin? Kenapa yang lain bisa diikutin? Kami itu ada mekanisme lain selain coba memberikan saran korektif. Misalnya, ada saran misalnya yang sudah kami berikan kepada kepolisian terkait penanganan laporan. Tetapi tidak diikutin sama mereka. Itu kami langsung laporkan ke Irwasum, ke pusat. Tim pusat akan berkoordinasi, nanti pihak Polri pusat nanti akan turun ke lapangan. Dan mereka nanti biasanya akan meminta dari pihak
kepolisian di daerah untuk melaksanakan apa yang diminta disarankan oleh ombudsman. Jadi memang mekanismenya seperti itu. Ini sudah ada Pak. Ini kan sudah ada rilis yang kami baca. Iya. Ya kan? Lembaga Ombudsman Pusat itu sudah mengeluarkan bahwa PPDB kita di Sumatera Selatan ini yang terburuk. Iya. Nah, ini dengan sikap yang begini, ini juga kan kalau Polri juga ngelambat, ya kita buat juga. Iya, makanya seperti ini Pak Wijaya. Memang kenapa akhirnya saran korektif itu kan kita nomor 1, PJ Gubernur sesuai dengan kewenangannya memerintahkan PLH Kepala Dinas Pendidikan untuk menganulir atau mengkoreksi hasil pengumuman PPDB di kota SMA negeri di Kota Palembang jalur prestasi. Betul. Yang diumumkan pada tanggal 31 Mei kalau saya tidak salah. 31 Mei. Kita merintahkan PJ Gubernur, bukan Kepala Dinas yang langsung mengkoreksi itu. Karena kita paham, kalau kita perintahkan Kepala Dinas langsung mengkoreksi, takutnya karena ini sebagai pelaku dia nggak mau melakukannya. Beban ini kita berikan kepada atasan langsung, PJ Gubernur. Pada waktu ketemu dengan PJ Gubernur yang baru, saya sudah ngomong, Pak Gubernur, mohon maaf. Ini sebenarnya kesempatan Bapak sebagai orang baru yang datang ke Sumsel untuk langsung ikut membenahi pendidikan Sumsel ini yang carut marut. Itu Bapak kan tidak ada beban sebenarnya datang ke Sumsel ini. Kecuali kalau yang lama kemarin. Kan mungkin kalau yang lama saya terindikasi seperti itu. Patut diduga kan gitu. Kalau baru kan kemudian nggak beban. Tapi apa lembaga ombudsman kita Sumatera Selatan tidak kita laporkan kepada Mendagri Pak? Nah, Menseknek kan, Presiden bahkan dia tahu nilainya. Jadi memang itu ada tahapannya seperti itu. Dan memang kalau kami monitoring sampai hari ini, kami tanya juga ke sekolah-sekolah, tidak ada perintah apapun dari dinas untuk melaksanakan saran korektif ombudsman terkait yang investigasi atas prakarsa sendiri. Betul. Nah, kalau untuk yang laporan yang langsung oleh murid, itu sudah kami tindak lanjutin dan itu sudah ditindak lanjutin sekolah. Jadi ada misalnya yang puluhan siswa yang melapor ke kami, dia ternyata tidak lulus tetapi memang di daftarnya kami lulus, itu langsung kami tindak lanjutin ke sekolah dan itu sudah diterima di sekolah-sekolah tersebut. Yang langsung saran korektif yang diberikan kepada kepala sekolah langsung ditindaklanjuti. Betul. Tapi yang di dinas tidak. Termasuk yang PJ Gubernur. Yang PJ Gubernur Ini kan namanya pelecehan sebuah lembaga negara ini Pak. Ya kan? Ini harusnya dari ombudsman apa yang dilakukan. Makanya seperti ini Pak Wijaya. Kami itu kan kalau sudah seperti itu memang kami paling tidak kan memang sudah menghitung nih. Oh ini kalau tidak mau dilaksanakan apa langkah selanjutnya. Ombudsman itu kan ada juga mekanisme lain. Misalnya kita paham bahwa Ombudsman RI itu dia ada kerjasama langsung MOU langsung dengan Kapolri sama Kejagung. Lalu kemudian tolong diingat pada waktu penyerahan LHP kemarin itu hadir langsung anggota Ombudsman RI Bapak Indraza Marzuki Rais. Pak Indraza. Beliau ini selaku pengampu pendidikan. Jadi di Ombudsman RI itu 9 anggotanya, mereka membidangin masing-masing. Nah, Pak Indraza ini kebetulan pengampu bidang pendidikan. Melihat kasus di Sumsel ini eskalasinya cukup besar, makanya beliau mau datang. Seperti itu pada waktu penyerahan LHP kemarin. Dengan PJ Gubernur atau dengan dinas? Nah, yang pada waktu itu kan kita undang ke kantor kan memang PJ Gubernur, tapi pada waktu itu karena PJ Gubernur memang baru dilantik dan dia ada kegiatan di luar kota dia nggak hadir. Harapan kita kemarin Sekda. Tetapi Sekda karena pada waktu itu kan Pak Supriyono kan hari terakhir, hari Jumat itu, ternyata dia tidak hadir dan ternyata Pemprov hanya mengutus staf ahli untuk menghadirin itu. Padahal saya sudah WA yang jadi PLH Sekda sekarang Pak Edward yang hadir dari Ombudsman RI itu adalah pimpinan kami. Itu. Ya paling tidak kalaupun tidak bisa Sekda, ya siapalah begitu yang paling tidak bisa menyamain level beliau untuk hadir. Gitu. Mungkin ini perlu juga kita berikan shock terapi Pak oleh lembaga ombudsman kan. Dan ini perlu diketahui latar belakang Pak Indraza itu sebelum di ombudsman beliau itu 14 tahun di KPK. Masya Allah. Itu. Kalau andai kata misalnya mungkin
keluar berita, misalnya setelah kisru ini ada KPK mengeluarkan berita bahwa misalnya pemalsuan dalam proses PPDB itu masuk ranah pidana, ya itu mungkin juga salah satu komunikasi beliau dengan teman-teman di sana seperti itu. Nah, kami juga sudah dari awal ngomong, Pak, tolong saran korektif Ombudsman ini ditindaklanjutin. Kami juga sebenarnya tidak kepengen bahwa ini bisa melebar kemana-mana. Tetapi kalau andai kata ini tidak ditindaklanjutin, ya kami pasti akan mengambil langkah lain. Misal, saya kemarin sudah ketemu dengan Kapolda langsung, dengan Pak Irwasda, karena kebetulan ada acara di sana, acara Polda, kami hadir, dan itu saya udah ngomong sama Pak Kapolda. Mudah-mudahan minggu depan nanti kami akan ketemu langsung untuk memberikan bukti-bukti terkait pelanggaran hukumnya, seperti itu. Tapi begini loh Pak Adrian, kita ini lembaga ombudsman perwakilan Sumatera Selatan ini jadi perhatian oleh wali-wali murid yang terzolimi loh, termasuk kami. Betapa carut marutnya di Sumatera Selatan yang tidak mendapat perhatian ini Pak. Jadi apa langkahnya? Kira-kira dikasih tidak? Ini kan proses waktu berjalan Pak. Ini ada yang harus dianulir. Yang lulus yang mereka melalui taruhlah haram dalam tanda petik itu. Nah ini kalau mereka tetap menjalankan kekeh dengan apa yang mereka yakini kebenaran itu, karena tentu keyakinan itu berangkat dari yang aspek yang lain mungkin. Sementara daripada lembaga ombudsman ini memang berangkat dari faktual-faktual yang bersifat objektif. Apa yang dilakukan, ada nggak kira-kira target waktunya Pak? Karena ini ditunggu oleh peserta didik. Ya kalau target waktu kan memang pelaksanaan saran korektif Ombudsman secara formil itu 30 hari kerja. 30 hari kerja. Ini sudah berapa ini Pak? Pengeluaran liris Bapak itu? Ya mungkin lebih kurang sekitar 10 hari lagi lah. 10 hari lagi, nanti. Nah tetapi perlu diingat hari Selasa yang lalu kan kita panggil juga itu. Jadi hadir PLH Sekda, kemudian dari Dinas, dari Inspektorat. Kami menanyakan langsung terkait langkah-langkah apa yang sudah ditempuh oleh Pemprov untuk melaksanakan saran korektif. Nah makanya pada waktu itu Pak Edward juga ngomong bahwa Pemprov akan memberikan jawaban sebelum 30 hari. Saya sempat bilang, Pak Edward tolong diingat, kebetulan beliau tidak hadir pada waktu penyampaian saran korektif. Betul bahwa saran korektif itu kami berikan 30 hari kerja, tapi pada waktu penyampaian LHP sudah saya ungkapkan untuk pelaksanaan poin 1 sampai 3, karena mengingat tanggal 15 ini nanti orang akan mulai MPLS, kami minta itu dilaksanakan sebelum MPLS. Karena tidak ada gunanya lagi kalau andai kata pemerintah mau menganulir itu, lalu mau mengeluarkan datanya itu lagi, sementara orang sudah masuk. Saya bayangkan seperti ini saja Pak. Belum anak sekolah masuk aja tidak ada keberanian dari pihak Pemprov dan Dinas untuk menganulir itu. Apalagi ini nanti proses belajar sudah mengajar lama. Pasti nanti akan di framing dengan macam-macam hak anak tapi lah, kira-kira begini Pak Adrian, sebenarnya kan enak itu Pemprov. Karena sudah di backup oleh data oleh lembaga ombudsman Sumatera Selatan. Ada apa? Indikasinya apa? Mereka bisa takut begitu? Makanya seperti ini Pak Wijaya. Saya juga sebenarnya saya sudah juga WA juga secara pribadi kepada PJ Gub. Pak Gub, kami kan kemarin rakernas tuh. Di rakernas itu 34 perwakilan ombudsman kumpul semua dan mereka bercerita. Mereka tertarik juga mendengarkan cerita saya, kenapa kok di Sumsel ini kayaknya bandel betul. Di tempat lain itu begitu ada temuan saja, teman-teman ombudsman itu telepon langsung ditindaklanjutin langsung oleh dinasnya. Seperti itu. Nah saya bilang di Sumsel ini beda. Kalau ini daerah lain mungkin kepala sekolah langsung. Di Sumsel ini dinasnya langsung yang sebagai pelakunya. Menurut Bapak itu mereka bisa bandel begitu apa karena mereka menganggap sepi karena tahun 2023, 2024 yang kita podcast kan, mereka merasa tidak apa-apa, mereka sakti. Mungkin kalau menurut Bapak kira-kira mengapa mereka kelihatannya kesannya cuek bebek begitu? Ya saya juga enggak tahu ya apa yang difikirkan mereka. Tetapi walau bagaimanapun kan sekarang masyarakat kan tahu kebenaran. Betul. Dan masyarakat sudah bisa menilai. Ada juga yang ngomong dengan saya, Pak itu ombudsman kenapa? Ya saya pikir begini, bagi kami sudah melaksanakan tugas kami.
Ya. Seperti itu. Kami sudah melaksanakan tugas kami sudah mengeluarkan saran korektif. Pelaksanaan saran korektif itu memang dibebankan pada pihak terlapor untuk melaksanakannya. Karena memang ombudsman itu bukan seperti lembaga APH yang kalau orang tidak melakukan saran korektif lalu dipidana dan lain-lain sebagainya, tidak seperti itu. Kami itu lembaga yang memberikan pengaruh pada lembaga lain. Kami mempengaruhi lembaga lain dengan sukarela karena dengan motif ini kebaikan yang dilakukan ombudsman. Mereka melakukan saran korektif itu. Tetapi kalau andai kata tidak dilaksanakan, kalau saya boleh ngomong, ini ada warning, artinya ada moral hazard yang dilanggar oleh para pejabat kita yang ada di sini. Seperti itu. Nah, terus apa yang lagi yang dilakukan, Pak? Saya kira mungkin dari pengamat itu sendiri sudah gregetan loh dengan PJ Gubernur, dengan Kepala Dinas. Mungkin kalau memang PJ Gubernur yang baru ini ya sama juga seperti yang lama. Saya kira ada baiknya, Pak, dari Komisi Ombudsman menyampaikan itu ke aparat penegak hukum. Kalau memang aparat penegak hukum tidak pula menindaklanjuti, maka juga Komisi Ombudsman kan bisa memberikan saran korektif. Iya, makanya seperti ini. Kita coba nih, makanya minggu depan kami akan ini lagi nyusun berkasnya untuk kami serahkan nanti. Paling tidak kalau dari segi administrasi itu sudah kami selesaikan. Tetapi kan di sini kan ada juga dugaan-dugaan pelanggaran hukum. Kami dapat cerita misalnya ada pemalsuan, misalnya sertifikat lomba yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga tertentu. Seperti itu. Kemarin pada waktu bicara dengan Pak Kapolda, wah ini udah pelanggaran hukum, Pak. Nah, makanya kita akan berikan data itu seperti itu. Jadi nanti kita lihat bagaimana tindak lanjut dari teman-teman Kapolda seperti itu. Dan tentu karena ini Ombudsman langsung memberikan, tentu jadi di pengawasan Ombudsman juga. Bagaimana kinerja teman-teman dari APH ini untuk tindak lanjutin itu. Nah lalu kemudian kalau kita dengar nih kemarin ada berita misalnya saya lupa di daerah kabupaten mana itu itu mereka bahkan dipanggil langsung oleh Irjen Kemendikbud. Dan dilakukan klarifikasi kalau nggak salah di Depok apa seperti itu. Ada sekitar terakhir itu beritanya 59 lebih sekolah siswa yang diduga melakukan tindakan curang di jalur prestasi. Itu sama Irjen diperintahkan agar dapodik mereka itu dikeluarkan dari sekolah tersebut. Seperti itu. Dan ya saya juga sudah berkomunikasi dengan pihak kementerian, termasuk juga dengan teman-teman di pusat. Ya langkah akhir kalau memang tidak dilaksanakan saran korektif Ombudsman, ya kita kembalikan di kementerian. Karena memang terakhir yang megang dapodik itu bisa masuk atau tidak di kementerian. Mungkin Kementerian Dalam Negeri itu harus juga dikasih tahu, Pak, kerjaan anak buah dia ini kan. PJ Gubernur. Kalau Kementerian Dalam Negeri, karena kan memang seperti ini, Pak. 30 hari saran korektif Ombudsman tidak dilaksanakan. Kalau bagi kami dari 4 saran korektif yang kami berikan, 3 ini potensi gagal udah kelihatan. Nomor 1 yang minta PJ Gubernur dengan kewenangannya memerintahkan Kadiknas menganulir atau mengkoreksi gagal. Nomor 2 kami minta agar sekolah menetapkan dengan rapat daftar siswa itu gagal. Walaupun memang ada beberapa sekolah yang yang berdasarkan laporan yang langsung ke kami, yang persiswa itu ditindaklanjutin. Yang ketiga kami minta agar diumumkan ke publik daftar ini. Kenapa penting ke publik? Karena salah satu juknis yang mereka susun di PBDB itu adalah azas transparansi. Transparansi itu apa? Artinya seorang orang berhak untuk mengetahui daftar pengumuman itu. Dan jangan lupa Pak Wijaya, yang melapor ke Ombudsman itu tidak seluruhnya orang tua yang tahu anaknya lulus tapi karena dicurangin tidak lulus. Ada juga orang tua yang dia tahu anaknya memang tidak lulus, nilainya kecil, tapi dia melapor ke Ombudsman, Pak, saya itu cuma kepengen tahu yang dapat nilai besar-besar tuh siapa saja orang-orangnya. Biar saya bisa juga lihat, anak saya juga bisa lihat teman-temannya tuh yang lolos itu berapa betul nilainya. Itu. Karena kami juga curiga yang dapat nilai besar itu jangan-jangan mereka beli sertifikat piagam olahraga dan lain-lain sebagainya sehingga nilainya bisa besar seperti itu.
Jadi bagi kami orang tua, kami pengen transparansi tuh. Kalau memang anak kami tidak masuk ya nggak masalah, tapi kami main transparan. Jadi ikhlas seperti ya. Iya, seperti itu. Pak Adrian. Jadi kita lihat sekarang carut marutnya sudah demikian. Jadi saudara pemirsa sahabat Suara Metropolitan dimanapun Anda berada, kita lihat bagaimana paparan-paparan. Jadi bukan asal bunyi dari lembaga ombudsman ini dan memang punya kewenangan. Itu berdasarkan kepada data dan fakta yang terungkap dari laporan-laporan yang ada. Nah ini kita lihat bahwa kita semua sama-sama ikut mengawasi peserta didik. Nah ini ada banyak masuk dari kita Pak untuk mengucapkan terima kasih kepada lembaga Komisi Ombudsman untuk terus dan kami siap untuk mengawal ini oleh masyarakat. Ya baik, terima kasih. Mungkin perlu diingat juga Pak, pengawas layanan publik itu ada dua, internal, eksternal. Internal itu biasanya dari inspektorat atau atas langsung. Yang kedua eksternal. Eksternal itu ada ombudsman, ada DPRD, DPR RI, dan yang ketiga itu unsur yang paling besar masanya adalah masyarakat. Jadi masyarakat dalam undang-undang juga kita diatur sebagai pengawas layanan publik eksternal. Karena masyarakat ini yang paling banyak, yang paling tahu kejadian real di lapangan. Kami cukup berterima kasih kepada masyarakat yang melapor ke kami kemarin. Karena kalau tidak pintu masuk dari masyarakat yang melapor ke kami, mungkin ombudsman tidak punya cukup data untuk melakukan pemeriksaan di lapangan. Nah, oleh karena itu kembali kami ingatkan kepada masyarakat, jangan ragu untuk melaporkan manakala terjadi peristiwa maladministrasi dalam layanan publik. Tapi kalau sudah ada ditemukan beberapa indikasi penyimpangan atau maladministrasi ini sudah disampaikan oleh lembaga ombudsman, mereka nanti masyarakat akan frustasi Pak. Karena kelihatannya kok orang lembaga selevel ombudsman aja nggak sanggup meluruskan begini, apalagi kami gitu. Makanya kan memang di ombudsman itu kan ada memang beberapa sarana yang seperti saya bilang tadi, ada saran korektif. Dalam memastikan agar saran itu dilakukan, kami bisa juga berhubungan dengan pihak-pihak lain untuk membackup dari segi lain. Misalnya seperti tadi, kami bisa berkoordinasi dengan pihak kepolisian, dengan pihak kejaksaan. Paling tidak kalau tidak kena yang ini, yang satu ini nih, agar bisa diproses dengan adil seperti itu, agar paling tidak tercipta rasa keadilan di masyarakat. Nanti anarkis loh Pak, jangan disalahkan masyarakat nanti kalau anarkis. Kalau lembaga sekelas lembaga ombudsman aja kelihatannya nggak seperti itu, nanti masyarakat anarkis, jangan disalahkan masyarakat. Makanya ini juga kan sudah kita beritahukan dengan para pejabat juga di lingkungan Pemprov. Jangan dianggap bahwa masyarakat yang diam ini tidak bereaksi. Karena jujur saja, ini yang WA masuk ke saya, yang dari toko-toko, aktivis dan lain-lain sebagainya sudah sangat banyak sekali memberikan dukungan. Ya saya bilang salah satunya ombudsman sudah mencoba melakukan ini, kami sudah tuntaskan. Tetapi kalau andai kata misalnya pemerintah juga bersifat seperti itu, ya ini kan ada peran lain nih, masyarakat juga yang dijamin undang-undang sebagai pengawas layanan publik mungkin juga bisa memberikan tanggapannya terkait hal ini. Dan jangan lupa juga Pak Jaya, ini kan tidak putus hanya di saran korektif. Ada rekomendasi ombudsman. Makanya nanti setelah kita tunggu 30 hari kerja, ini tinggal seminggu lagi berakhir. Ya, tinggal seminggu lagi loh Pak. Kita akan lihat nih bagaimana jawaban resmi Pemprov. Termasuk juga sanksi apa yang akan diberikan pada seorang pelaku yang memang betul-betul sudah terang benderang, terbukti dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Tapi kalau Pak Kapolda aja sudah ngomong Pak, ini terindikasi pidana, kenapa kok nggak kita secara simultan aja biar kapok ada shock terapi gitu? Ya makanya kan ini secara simultan, minggu depan kan kami akan bertemu nih dengan pihak Polda seperti itu. Jadi biarkan nanti yang urusan ini biarlah nanti pihak APH yang menyelesaikan, yang ini di kita. Di kita nanti apabila kami mandang bahwa ternyata memang sebagian besar saran korektif ombudsman tidak dilaksanakan, kami pasti akan langsung mengirim surat ke pusat untuk meminta tim pusat turun ke lapangan, memeriksa kembali para pejabat yang ada di Sumsel, dan kalau nanti pada akhirnya akan diturunkan rekomendasi,
Rekomendasi itu salah satunya memang itu mesti diberitahukan kepada halayak seluruh Indonesia. Jadi bayangkan saja misalnya orang di Papua sana yang tidak tahu menahu tentang berita PPDB di Sumsel, itu bahkan akan terkabar semua. Orang akan tahu semua se-Indonesia bahwa betapa carut marutnya pendidikan di Sumsel ini. Tapi mereka kelihatan tidak peduli, Pak. Memang mestinya ini mau nggak mau, suka atau tidak suka, aparat penegak hukum harus turun. Kalau nggak tuh ya dari Polda enggak, ya terpaksa Kapolri, Polri Presiden. Dan ini kan akan bertendensi. Oke Pak Adrian, kami ucapkan terima kasih atas apa yang sudah Bapak sampaikan, dan tolong sampaikan juga kepada kami apabila ada kegiatan untuk lembaga Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan. Kami siap untuk mengawal itu, Pak. Kemudian mungkin ada closing statementnya tadi, Pak, belum? Iya, mungkin sedikit saya mau ngomong ini, Pak. Jabatan ini kan amanah. Yang namanya amanah ini kan suatu saat akan dimintakan pertanggungjawabannya ke akhirat. Dari segi ombudsman sudah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kami sudah mengatakan mana yang benar itu benar, yang batil itu batil. Nah, ini kan tinggal nanti, kalaupun andai kata, saya beberapa kali udah ngomong, kalaupun lolos di dunia, tapi tunggulah, sebesar biji zahra pun pertanggungjawaban kita sebagai seorang pemimpin akan dimintakan pertanggungjawabannya di akhirat. Seperti itu. Jadi ya tolong dicamkan juga bagi para pejabat-pejabat dalam lingkup apapun juga. Apalagi ini kan sektor layanan publik. Kita bertanggung jawab kepada seluruh orang, seluruh masyarakat yang kita urusin. Itu. Manakala kita melakukan hal-hal yang tidak baik, kita tidak tahu loh doa apa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang teraniaya di malam hari, seperti itu. Mungkin itu saja, Pak Wijaya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini Pak Adrian, mereka dibukakan mata hatinya, ya kan, sehingga mereka hati nurani bisa berbicara, para pejabat ini, baik itu dari yang terutama kepada PJ Gubernur, kemudian nanti Pak Kapolda, kami akan mengundang Bapak untuk mencoba mengkonfirmasi apa yang akan dilakukan oleh Polda Sumatera Selatan. Saudara, sahabat Suara Metropolitan dimanapun Anda berada, kami kira cukup sampai di sini podcast kami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Podcast Suara Metropolitan, berita akurat terpercaya. Fakta berbicara, bukti menjadi dalil. Inspirasi daerah untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.